Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di dalam pembelajaran kita, yaitu kita masih tetap belajar dari kitab Injil Matius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita buka hati kita mengimani bahwa Tuhan itu Allah yang maha mengetahuinya. Dan Tuhanlah yang menjawab setiap doa-doa kita semua. Maka hari ini berimanlah. Waktu engkau buka hatimu dan waktu firman Tuhan itu ditaburi di dalam hati kita. Saya percaya firman itu akan jatuh di tanah yang paling baik di dalam hati kita. Amin. Dan biarkanlah benih itu bertumbuh di dalam hati kita. Supaya kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, saya ambil dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang sebuah kisah yang dialami oleh Yesus yang ditulis oleh Matius. Cerita ini ditulis oleh Matius, Markus dan Lukas dan sedikit berbeda di dalam cara pandang mereka dan mereka menulisnya. Karena itu kita akan belajar ada beberapa hal yang kita akan pelajari di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca, sudah dapat, amin. Ayat 1 sampai 11, dapat semuanya, amin. Amin. Ayat yang pertama, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar beberapa hal yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11 ini. Sebelum Yesus ada di padang gurun, Yesus terlebih dahulu dibaptis. Ya, Yesus ada peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah dia dibaptis, firman Tuhan katakan bahwa maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun.
Tujuannya adalah supaya Yesus di sana dicobai. Ya, ayat 1 tadi katakan maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka firman Tuhan bilang laparlah Yesus. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, maka wajar kalau kita berpuasa dan setelah itu kita merasa lapar. Jangankan kita puasa 40 hari 40 malam. Satu hari saja kita berpuasa dan tidak makan, tentunya kita lapar. Ya, berarti Yesus mengalami hal yang wajar secara jasmani. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat jawaban yang diberikan oleh Yesus waktu iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Amin. Kelihatannya iblis baik enggak? Baik ya, dia kasih solusi. Kan di padang gurun enggak bisa beli roti di sana. Enggak bisa beli makanan di sana. Lalu iblis datang, dia bilang kalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi batu. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau lihat yang dimaksud oleh firman Tuhan, maka kita lihat jawaban yang diberikan oleh Yesus. Ya, ada tertulis kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus menjawab itu, Yesus tidak bilang iblis engkau salah ngomong seperti no. Memang saya lapar, saya butuh roti. Tetapi firman Tuhan bilang, Yesus bilang bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berbicara soal apa saudara? Hari ini kita mau belajar bahwa Yesus ingin mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ini terdiri dari manusia jasmani dan rohani. Amin. Amin. Nah, kalau manusia jasmani kita merasa lapar, maka kita pasti bergantung pada makanan. Setuju? Kita akan cari makanan, kita akan cari minum, roti atau apapun yang memberi waktu kita makan, dan sesuatu itu memberi kita kepuasan, dan waktu kita puas rasa bahagia itu datang dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan waktu Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Garis bawahi ini bahwa Yesus tidak mau kita mengabaikan kedua-duanya. Amin. Amin. Ya. Yesus mau supaya waktu jasmani kita lapar dikasih makan. Tapi rohani kita lapar pun kita harus kasih makan. Amin. Terkadang dalam hidup ini kita lebih mengutamakan sesuatu yang halnya jasmani. Waktu hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh, Tuhan tidak mau kita mengutamakan yang lain dan mengabaikan yang lain. Kita mengutamakan yang jasmani dan kita mengabaikan yang rohani. Sebaliknya kita terlalu mengutamakan kerohanian kita dan kita mengabaikan jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus ingin mengajarkan kita, Yesus ingin mengingatkan kepada kita supaya hidup seimbang itu penting. Pertanyaannya, saudara masih rasa lapar sampai saat ini? Amin. Pernah enggak kita berpikir kalau rohani kita juga lapar? Itu mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Pernahkah kita berpikir bahwa rohani kita juga lapar? Sehingga firman Tuhan bilang bahwa bukan dari roti saja manusia hidup, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah yang akan memuaskan, yang akan memberi kita kepuasan secara rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang kalau kita lapar kita pasti bergantung pada sesuatu yang harus kita dapat, lalu kita makan dan minum dan kita mendapat kepuasan di sana dan kebahagiaan itu ada pada kita.
Waktu Yesus ada di bukit, Matius pasal 5 ayat 6 katakan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, memang secara jasmani kita bilang begini, ada begitu banyak orang buat status atau sebuah stigma bahwa bahagia itu sederhana. Ya, amin. Amin. Tapi waktu kita belajar firman Tuhan hari ini, ternyata kebahagiaan seperti yang kita bilang sederhana itu hanya sementara. Itu bukan, saya nggak katakan bahwa itu tidak penting, no. Tapi itu hanya sementara. Yang Tuhan mau kita memperoleh kepuasan, kita memperoleh sebuah kebahagiaan yang sifatnya kekal. Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita dekat dengan Tuhan. Yesus bilang di dalam kisah Yohanes pasal 4, terus kisah Yohanes waktu Yesus bicara dengan seorang perempuan Samaria. Dan Yesus bicara dengan banyak orang saat itu. Lalu orang mempertanyakan Yesus dan mereka bilang coba buat sebuah tanda dan sebagainya. Dan Yesus bilang bahwa ada roti yang turun dari langit, ada roti yang diberikan oleh Bapa di surga. Yang kalau engkau makan roti itu engkau akan menjadi puas untuk selama-lamanya. Sehingga saat itu orang-orang bilang berikan kami roti itu. Dan waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, yaitu sumur Yakub, perempuan itu juga bilang begini. Yesus bilang, air yang kamu minum itu tidak akan memberi kepuasan untuk selama-lamanya, hanya sementara. Tapi nanti Tuhan akan beri air yang akan memberi kepuasan. Dan dari dalam air itu waktu kita minum air itu akan membual dan berbagi kepada banyak orang. Dan perempuan itu tertarik, berikan saya air itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat diri kita. Seberapa besar kita datang kepada Tuhan dan Tuhan, aku lapar, aku dahaga secara rohani, berikan aku roti itu. Berikan aku air itu. Seberapa kita penting dan mengatakan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam hidup ini, tadi saya bilang bahwa keseimbangan itu penting dijaga. Kita tidak boleh mengabaikan yang lain dan membuat yang lain lebih penting. Tapi kedua-duanya itu sebabnya penekanannya itu yang pertama, yaitu Yesus bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu yang akan membawa sebuah kepuasan secara batin kepada kita. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau merasa lapar dan haus secara rohani, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Waktu engkau merasa lapar dan haus secara jasmani, engkau mencari makan dan minum dan sebagainya. Tapi mari dalam hidup ini seperti Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka yang akan dipuaskan. Waktu kita dipuaskan, maka dengan sendirinya kebahagiaan itu ada dalam hidup kita dan terpancar bagi orang lain dan orang lain melihat itu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah hal yang pertama yang ingin kita bahas bersama-sama. Kita pelajari bersama-sama. Kita inginkan itu bersama-sama, renungkan itu bersama-sama. Bahwa keseimbangan antara jasmani dan rohani itu penting. Amin. Amin ya. Hal yang kedua, mari kita lihat. Di dalam 3 kali Yesus dicobai,
2 kali iblis bilang begini sama Yesus. Jika engkau anak Allah. Ya, 2 kali dia bilang seperti itu. Jika engkau anak Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, gak perlu iblis bilang begitu, dia juga tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Tapi kenapa 2 kali di dalam dia mencobai Yesus, dia bilang jika engkau anak Allah. Karena itu hal yang kedua, Yesus dibawa ke kota suci. Amin. Yesus dibawa di kota suci dan menaruh Yesus di atas bumbungan bait Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan bahwa kalau kita menerima Yesus, ya, kita menerima dan percaya Dia, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin ya. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, berarti semua kita di tempat ini ketahuilah waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan kita mempercayai Dia, otomatis kita adalah anak-anak Allah. Amin. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau kita lihat dari padang gurun, Yesus dibawa ke kota suci. Di atas bumbungan bait Allah. Itu bicara soal siapa kita. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali dalam hidup ini iblis datang dan mempertanyakan identitas kita. Membuat kita goyah waktu ada masalah dan persoalan. Lihat, firman Tuhan bilang waktu Yesus lapar maka datanglah si penggoda itu. Amin. Ada titik di mana iblis melihat kita. Maka iblis mempertanyakan, kalau engkau anak Allah. Amin. Ngerti maksudnya ya? Kita ini anak-anak Allah. Kadang-kadang iblis datang menggoda kita. Iblis datang menggoda kita, membuat kita ragu. Kita sanggupkah menghadapi pencobaan ini? Kita sanggupkah menghadapi persoalan ini? Kita sanggup dan berkuasakah kita berdoa untuk orang sakit dan orang sakit sembuh? Iblis mempertanyakan itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini mari. Kalau Yesus saja iblis bilang jika engkau anak Allah. Apalagi kita, apalagi saya dan saudara. Kita ada begitu banyak godaan di luar sana. Sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita bijak melihat segala musim hidup ini. Dengan meminta hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu sebabnya saudara waktu kita belajar bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan memegang tangan kita. Itu sangat penting karena iblis seringkali datang untuk mempertanyakan kekristenan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, yang menariknya di Lukas, Lukas cerita tentang masih sama, Lukas pasal 4 kalau tidak salah. Ya, pencobaan di padang gurun. Lihat ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis menunggu waktu yang baik. Dia mundur bukan dia kalah. Iblis itu enggak menyerah loh. Karena itu kita sebagai anak-anak Allah jangan menyerah menghadapi pencobaan itu. Karena firman Tuhan katakan bahwa pencobaan itu biasa saja. Amin. Biasa. Tuhan enggak pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Karena itu Yesus juga bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Amin. Karena iblis menunggu waktu yang tepat.
Kita lengah sedikit, dia masuk dan menggoda kita. Tapi hari ini mari kita mau belajar. Waktu Yesus menang atas segala kutuk dan maut, maka Tuhan beri kita kekuatan untuk menang di dalam setiap pencobaan kita. Amin. Ada amin saudara? Haleluya. Ya, kita anak-anak Tuhan. Ya, kita anak-anak Allah. Jaga identitas itu dengan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak membuka celah untuk iblis masuk dan mempertanyakan semuanya. Katanya kamu rajin ibadah, katanya kamu rajin menyembah, katanya kamu melayani, katanya kamu rajin berdoa dan sebagainya. Dia akan mempertanyakan kenapa? Karena dia menunggu waktu yang tepat untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Amin. Bapak Ibu, hal yang berikut yang kita mau lihat dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11 dari Matius pasal 4. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari padang gurun iblis bawa ke kota suci. Di sana iblis kalah, iblis tidak mau kalah dan dia bawa Yesus naik ke atas gunung. Di atas gunung yang paling tinggi firman Tuhan bilang. Dan yang paling tinggi itu, dari atas gunung itu, iblis memperlihatkan semua kerajaan dan kemegahannya. Apa yang kita mau petik dari pelajaran ini Bapak Ibu Saudara? Waktu kita tekun mengikuti Tuhan, waktu kita serius mengikuti Tuhan, lalu kita ada di dalam di mana Tuhan mempromosikan kita dan kita berhasil secara jasmani di sana, lalu iblis tidak putus asa saudara. Iblis membawa kita naik ke gunung, lebih tinggi lagi. Lalu kita bilang, wah saya tinggi, saya hebat, saya bisa melihat semua yang ada di bawah. Lalu iblis menawarkan semua yang megah di dunia ini kepada kita. Iblis menawarkan semuanya. Dia lihat keahlian kita ada di mana. Kalau kita di bisnis, kita kerja kantoran, kita guru, kita anak sekolah, kita ibu rumah tangga. Iblis menawarkan semuanya. Asalkan kita sujud menyembah kepada Dia. Dengan kata lain saudara, mungkin iblis gak bilang-bilang kepada kita seperti terus terang dia bilang kepada Yesus. Tapi iblis membuat kita sibuk dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang megah, yang mewah, yang indah, yang beri kepuasan sesaat itu. Dan kita lupa kepada Allah. Itu sebabnya yang pertama kita belajar tentang keseimbangan saudara. Harus seimbang. Kalau kita nggak seimbang ini, iblis masuk di celah yang kedua ini. Amin. Dia memberikan semuanya. Dia seolah-olah iblis menawarkan sesuatu yang baik. Dan yang baik terus itu dia berikan kepada kita. Asalkan kita melupakan Tuhan. Asalkan kita mengabaikan ibadah kita. Asalkan kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang dia mau. Udahlah hidup ini biasa-biasa aja, jangan terlalu luar biasa, mengalir saja. Kalau airnya ke tempat yang baik. Kalau airnya ke comberan gimana? Amin. Amin ya. Kita perlu cermati hidup ini. Dan firman Tuhan bilang apa kepada iblis? Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hanya kepada Allah saja kita memuji dan kita menyembah dan kita berbuat bakti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat bahwa dalam hidup ini ada hal-hal di mana ya yang menjadi bagian kita dan ada hal yang menjadi bagiannya Tuhan. Amin. Setuju ya? Maka tadi pagi saya bilang bahwa
kita harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah Bapak Ibu, waktu kita bilang itu, kita bilang bahwa kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka konsep kita adalah perpuluhan saja. Amin. Semua beri perpuluhan. Amin, amin. Asik. Hanya perpuluhan saja yang kita tuju. Iya, saya udah kasih. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu saya ada di dalam sebuah pembahasan di KKA, Tuhan taruh ini dalam hati saya, ini udah lama. Dan Tuhan bilang gini, bukan saja perpuluhan, tapi pujian dan penyembahan itu milik Tuhan. Amin. Pujian dan penyembahan itu milik Tuhan, kembalikan itu. Berapa di antara kita yang hanya mengembalikan perpuluhan, tapi kita lupa mengembalikan pujian dan penyembahan kita di dalam hidup ini. Itu sebabnya dia bilang kepada iblis, pergi, enyalah engkau. Karena hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau menyembah, engkau berbuat bakti. Maka hari ini saya dan saudara belajar bahwa menambahkan dua hal ini dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus mengembalikan pujian dan penyembahan kita kepada Dia, yaitu Tuhan yang layak menerimanya. Amin. Yuk kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang waktu engkau datang kepadaku. Ya, waktu Yesus bilang kepada orang banyak, kalau engkau datang kepadaku, aku beri roti. Supaya engkau makan dan engkau minum dan sepuas-puasnya itu. Maka datanglah kepada Tuhan. Beri Dia pujian dan penyembahanmu dalam hidupmu. Beri waktumu untuk ada di hadirat Tuhan. Itu paling penting. Ada begitu banyak waktu yang kita buang percuma dengan semua kegiatan yang kadang-kadang hanya memuaskan jasmani kita saja. Tapi kita lupa bahwa ternyata kerohanian kita juga lapar. Itu sebabnya mari renungkan kata ini. Pernahkah kita melihat bahwa ya rohani saya ternyata lapar. Yang bisa memuaskannya adalah Tuhan. Amin. Yang bisa memuaskannya waktu kita ada di hadirat Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita memuji, menyembah Tuhan. Hari ini mari belajar dari apa yang Yesus alami di padang gurun. Waktu Yesus dicobai di padang gurun. Dengan demikian mari kita belajar 3 hal ini. Menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani itu penting. Amin. Jaga identitasmu sebagai anak-anak Allah. Supaya iblis tidak mempertanyakan itu. Apabila dia melihat celah untuk dia menggoda kita. Dan kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Selain perpuluhanmu engkau rutin memberikan itu kepada Tuhan. Berilah, kembalikanlah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan yang cukup sederhana ini. Dan kita mau bilang Tuhan, tolong aku Tuhan. Penuhi apa yang aku perlukan Tuhan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Mari datang kepada Dia ya. Mari datang kepada Tuhan, Dia mengetahui semuanya. Dia tahu apa yang engkau perlukan. Dia tahu apa yang engkau butuhkan dalam hidupmu. Bahkan Dia mengerti tetesan air matamu. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama dengan singer. Kita akan angkat pujian. Katakan saat kau perlu Tuhan tahu. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Katakan saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Mari hari ini lihat diri kita masing-masing. Haleluya, syukur bagimu Tuhan.
Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami ya Allah. Tiara basyana yara mata kayara. Haleluya. Amin. Katakan saat berdoa. Mari sekali lagi katakan haleluya Yesus. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujian ini mengatakan saat kita perlu Tuhan ada. Tuhan tahu saat kita berseru kepadanya, Dia mendengarkan doa kita. Tetapi pada saat kita percaya kepadanya, Dia bekerja dalam kehidupan kita. Saat kita menangis, Dia tahu setiap tetesan air mata kita. Saat kita berdoa kepadanya, Dia mendengarkan doa kita. Tetapi pada saat kita bersyukur kepadanya, Dia bekerja dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Jangan izinkan iblis membuat kita meragukan status kita sebagai anak Allah. Kalau dia berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, iblis sedang berusaha untuk meragukan status Yesus sebagai anak Allah. Dan iblis akan melakukan hal yang sama untuk membuat kita meragukan apakah Allah menolong kita, apakah Allah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi mari kita selalu mengingat dan terus berusaha untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, maka apapun masalah kita, apapun kesulitan kita akan teratasi, karena di mana Allah ada, selalu ada jalan keluar. Mari kita mencari wajahnya, kita mencari hadiratnya, kita mencari membangun hubungan pribadi bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Mari kita imani bahwa Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini, dan waktu kita memuji Dia, pujian kita tujukan kepadanya, kita sedang berbicara kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu setia bagi kami. Kami rindu mencari wajah-Mu. Tuhan taruh di dalam hati kami satu kerinduan, satu rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Rasa haus dan lapar akan persekutuan dengan Engkau. Rasa haus dan lapar untuk menikmati dan berada di hadirat-Mu. Berbicara bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan lawat kami. Biarlah Tuhan akan terus menolong kami. Sehingga kami merindukan, menyadari bahwa kebutuhan kami yang terutama adalah bersekutu dengan Engkau. Bertemu dengan Engkau. Mengalami pengalaman bersama dengan Engkau.
pada saat kami mencari wajah-Mu, maka kami akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Pada saat kami merasakan lapar dan haus akan kebenaran-Mu, maka Engkau sendiri yang akan memuaskan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban bagi kami. Pada saat kami sakit, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pada saat kami membutuhkan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan, terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak setia mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu pada saat ini yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa secara khusus buat Kosobron yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Siapapun yang sakit saat ini, Engkau mengenal mereka dan Engkau akan menyembuhkan mereka. Dan terlebih biarlah mereka di tempat di mana mereka berbaring, mereka boleh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Yang kekurangan biarlah Tuhan akan tolong mereka. Sehingga kami semua menyadari bahwa pada saat Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Yang punya beban masalah, Engkau adalah jawaban. Karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk mencari Engkau lebih dahulu ya Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami menemukan Engkau, maka semuanya akan mengikutinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan duduk.